Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziko Dananda dari kelas 13 IJA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan dari tugas akhir yang saya kerjakan di PT Bentang Inspira Teknologi dengan judul Simulasi Sistem Monitoring Perangkat Utama Jaringan milik PT Bentang Inspira Teknologi dengan notifikasi email. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah tinjauan perusahaan, yang kedua latar belakang, ketiga tujuan, keempat penjelasan mengenai sistem monitoring, kelima perencanaan, langkah kerja dan pengujian, dan yang terakhir yang keenam adalah kesimpulan. PT Bentang Inspira Teknologi merupakan sebuah perusahaan yang dimulai dari sebuah tim pada tahun 1998 yang memiliki beberapa layanan, antara lain website application, desktop application, multimedia, networking, hingga maintenance server. Di sini dapat dilihat ada logo PT Bentang Inspira Teknologi dan juga beberapa kontak PT Bentang Inspira Teknologi, mulai dari alamat, contact person, hingga email. PT Bentang Inspira Teknologi memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan IT yang profesional dan inovatif dalam memberikan solusi terbaik bagi pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, PT Bentang Inspira Teknologi memiliki sebuah misi, yaitu mengembangkan produk IT yang tepat guna, mengedepankan profesionalisme dalam menghasilkan layanan yang berkualitas, memberikan layanan yang maksimal bagi klien, mengembangkan inovasi teknologi yang terbaik dan terkini dalam setiap produk yang dihasilkan. Lanjut ke latar belakang. Latar belakang saya memilih proyek tugas akhir ini, yang pertama adalah karena produk dari PT Bentang Inspira Teknologi ini sebagian besar merupakan produk digital yang disampaikan kepada klien melalui jaringan internet, sehingga ketersediaan layanan internet harus terjamin baik terutama dari sisi pengelola, yaitu PT Bentang Inspira Teknologi. Dan diharapkan dari proyek ini, jika terjadi kegagalan jaringan, para teknisi dapat melakukan penanganan dengan cepat sehingga klien tidak ada yang mengalami komplain ataupun tidak mengalami kekecewaan. Lanjut ke tujuan. Agar setiap perubahan kondisi pada perangkat jaringan dapat terpantau dan tercatat, sehingga dapat dilakukan penanganan tingkat lanjut dengan segera apabila perubahan kondisi yang terjadi yaitu sudah termasuk fatal. Kemudian lanjut ke sistem monitoring. Menurut Paisler, sebuah sistem monitoring jaringan adalah sebuah sistem yang bisa mendeteksi dan melaporkan kondisi jaringan secara real time kepada administrator melalui email, SMS, maupun media lainnya. Adapun aplikasi sistem monitoring yang digunakan oleh saya pada proyek ini adalah aplikasi Zabbix. Zabbix adalah sebuah piranti lunak open source yang dibuat untuk melakukan monitoring secara real time terhadap banyak jenis perangkat jaringan dan juga memiliki fitur notifikasi built-in yang cukup lengkap. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis memilih menggunakan Zabbix karena dengan pilihan fitur notifikasi built-in yang cukup lengkap dan juga banyak varian perangkat jaringan yang dapat dimonitor, dapat meningkatkan efisiensi dari sistem monitoring ini. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, langkah kerja, dan pengujian. Pada perencanaan kali ini, penulis menggunakan topologi sebagai berikut. Dapat dilihat ada beberapa perangkat jaringan yang dibatasi oleh kotak berwarna biru. Itu merupakan sebuah rangkaian yang penulis buat dalam aplikasi virtual machine, yaitu VirtualBox, dan dihubungkan menggunakan port adapter, bridge adapter, dan
router yang ini adalah router yang nantinya akan dimonitoring oleh penulis. Dan juga ada Gmail SMTP server. SMTP server yang akan digunakan oleh penulis adalah milik Google dengan alamat smtp.gmail.com. Lanjut ke langkah kerja. Yang pertama penulis lakukan adalah melakukan instalasi terhadap aplikasi Zabbix beserta beberapa paket pendukung lainnya. Yang pertama, penulis menambahkan repository Zabbix agar Zabbix dapat diinstalkan pada sistem operasi CentOS. Kemudian melakukan instalasi dengan beberapa tambahan paket lainnya, yaitu Zabbix Server MySQL, Zabbix Web MySQL, dan Zabbix Agent. Dan beberapa paket pendukung lainnya seperti HTTPD, PHP, libapache, dan MariaDB Server. Kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi paket pendukung. Dalam hal ini, penulis hanya melakukan konfigurasi pada database server, dikarenakan HTTPD atau web server itu hanya digunakan sebagai perantara agar Zabbix dapat diakses melalui web tanpa adanya konfigurasi lebih lanjut. Yang pertama, dalam konfigurasi database server ini, penulis membuat sebuah database dengan nama Zabbix dengan karakter set UTF-8 agar nantinya database ini menggunakan jenis pengkodean ini untuk melakukan enkripsi. Kemudian pembuatan user database. Di sini penulis membuat user database dengan nama Zabbix yang diinstalkan pada localhost agar user Zabbix ini hanya dapat digunakan oleh server yang digunakan. Kemudian pemberian akses terhadap user Zabbix yang tadi telah dibuat kepada database yang telah dibuat juga. Kemudian pada Zabbix ini telah menyediakan paket database yang hanya perlu diekstrak kemudian diimportkan menuju ke dalam database agar dapat digunakan dengan langsung. Setelah konfigurasi database server, masuk ke konfigurasi SNMP pada router. Fungsi dari konfigurasi SNMP pada router ini agar aplikasi monitoring dapat melakukan pengecekan terhadap router melalui port SNMP. Yang pertama di sini ada aktivasi SNMP pada router, kemudian konfigurasi SNMP. Konfigurasi ini sebenarnya opsional, dapat digunakan ataupun tidak, tapi di sini penulis memilih menggunakannya agar lebih mudah jika ada yang mau melanjutkan proyek ini. Jadi sudah ada data yang tertulis, jadi sudah tidak perlu menanyakan lagi. Dan dapat lihat di sini adalah hasil konfigurasi yang telah dilakukan pada aktivasi maupun konfigurasinya. Kemudian lanjut ke konfigurasi sistem monitoring. Di sini penulis melakukan dua konfigurasi manual yaitu pada file /etc/zabbix/zabbix_server.conf. Yang dilakukan perubahan pada ini adalah database name, db name Zabbix yang tadi telah dibuat, kemudian db user Zabbix sesuai dengan yang tadi telah penulis buat juga, dan memasukkan credential data yaitu db password. Kemudian selanjutnya masuk ke konfigurasi zona waktu agar notifikasi yang dikirimkan dapat sesuai dengan zona waktu yang digunakan pada lokasi server. Di sini dilakukan konfigurasi pada file etc php fpm.d/zabbix.conf. Pada bagian yang telah diberi kotak berwarna merah ditambahkan zona waktu yang digunakan oleh penulis, yaitu Asia waktu Jakarta. Kemudian file sistem monitoring Zabbix juga sudah menyediakan konfigurasi pada interface web. Jadi
saat pertama kali kita masuk menggunakan akun admin di web interface Zabbix, Zabbix menyediakan halaman ini untuk mempermudah administrator dalam melakukan konfigurasi. Baik, bisa dilihat pada gambar pertama ada check of pull request. Ini merupakan pengecekan dari file-file apa saja yang sudah ataupun belum terinstalkan, dan dapat dilihat di sini semua requirement dari Zabbix sudah terinstalkan. Kemudian masuk ke konfigurasi DB connection untuk melakukan koneksi antara Zabbix dengan database. Kemudian ada Zabbix server details. Ini kita memasukkan seperti nama database, port yang akan digunakan untuk berkomunikasi antara Zabbix dan server Zabbix dan beberapa objek monitoring. Kemudian langkah selanjutnya adalah pre-installation summary atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah dimasukkan. Setelah melakukan konfigurasi awal, selanjutnya penulis melakukan konfigurasi pada bagian host. Di sini host ini merupakan objek yang akan dimonitoring. Di sini penulis menggunakan tipe SNMP pada IP address yang digunakan oleh router. Kemudian konfigurasi template. Fungsi konfigurasi template ini untuk memberikan data apa saja yang dimonitoring dengan sistem yang telah disediakan oleh Zabbix sendiri. Di sini penulis menggunakan dua template, yaitu dengan SNMP dan juga template ICMP. Kemudian konfigurasi makros. Fungsi dari konfigurasi makros ini untuk mendefinisikan SNMP community yang digunakan pada aplikasi Zabbix dan juga router yang dimonitoring. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengaktifkan Less Secure Application pada akun Google. Fungsinya agar akun yang diaktifkan fitur ini dapat diakses oleh aplikasi yang kurang terpercaya sekalipun, karena aplikasi Zabbix ini diinstalkan pada jaringan lokal, sehingga untuk akses ke akun Google ini diperlukan izin, sehingga penulis mengaktifkan fitur ini supaya email dapat dikirimkan kapanpun. Kemudian konfigurasi SMTP Google pada Zabbix. Di sini penulis masukkan media seperti yang telah diberi kotak berwarna merah. SMTP server yang digunakan adalah smtp.gmail.com dengan SMTP server port 465, SMTP hello gmail.com, dan SMTP email alertzabbix0@gmail.com menggunakan connection security SSL TLS, dan memasukkan username, email, dan juga password pada kolom yang telah disediakan. Selanjutnya, konfigurasi notifikasi. Pada bagian ini, penulis melakukan pemilihan mengenai apa saja data yang akan dikirimkan kepada email dan dikirimkan ke email mana. Di sini action yang dipilih report problems to Zabbix administrator. Jadi semua perubahan kondisi perangkat jaringan akan dilakukan report atau pemberian notifikasi ke Zabbix administrator. Selanjutnya, penyusunan media pada Zabbix administrator tersebut dengan tipe email. Send to ini merujuk ke email penerima notifikasi dengan masa aktif 7 hari dalam seminggu dan 24 jam dalam sehari. Dan email tersebut akan menerima notifikasi dengan severity warning, average, high, dan disaster. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian. Pengujian akan dilakukan dengan 3 tahap. Pertama,
monitoring perangkat melalui dashboard Zabbix, kemudian pengecekan terhadap perubahan status pada perangkat, yang terakhir pengecekan notifikasi email pada email yang tadi telah dicantumkan. Yang pertama, monitoring melalui dashboard Zabbix. Ini adalah dashboard Zabbix yang dapat dilihat di sini. Ada number of hosts enabled or disabled. Yang di-enablekan ini merupakan perangkat jaringan yang sedang menjadi objek monitoring saat ini, dan dapat dilihat tidak ada masalah selama pengujian. Kemudian ketika terjadi perubahan kondisi pada objek monitoring, akan muncul notifikasi seperti ini di halaman dashboard Zabbix, yaitu unavailable by ICMP ping. Ini template ICMP ping mendeteksi adanya perubahan bahwa objek monitoring tersebut tidak dapat dihubungi menggunakan protokol ICMP. Kemudian ada aksi-aksi yang telah dilaksanakan, dan disini dapat lihat sudah action, email, status sukses. Kemudian langkah pengujian selanjutnya adalah pengecekan pada akun email, apakah emailnya sudah masuk atau belum. Dapat dilihat di sini. Di sini merupakan halaman dari email masuk. Dapat dilihat di sini ada Zabbix, ada dari pengirim. Ini adalah waktu diterima email tersebut, dan ini merupakan informasi dari perubahan data yang terjadi pada perangkat jaringan tersebut. Yang terakhir, masuk ke kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari pembuatan proyek ini adalah dapat dibilang proyek ini berhasil, dan ada beberapa saran masukan dari pihak perusahaan maupun pihak-pihak lain, yaitu untuk fitur notifikasi agar ditambahkan menggunakan aplikasi lain yang lebih sering digunakan oleh administrator jaringan, misalkan WhatsApp ataupun Telegram, maupun sebuah notifikasi yang dapat diakses walaupun administrator jaringan sedang tidak memiliki koneksi internet. Salah satunya adalah via SMS gateway ataupun telepon. Baik, sekian yang dapat penulis jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.